Wahid, Ithnin, Thalatha, Iftahil Bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, balik lagi bersama saya dalam acara podcast Rumah Kisah. Kali ini episode yang sangat spesial. Apa itu? Kita saksikan bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan Ustadz. Masya Allah. Ustadz, ini edisi yang sangat spesial Ustadz. Di bulan Rajab. Ya. Kisah Sirah Nabawiyah. Ya. Eksklusif dari Rumah Kisah. Ya. Dengan tema Isra Mi'raj. Naam. Ya Ustadz, kita ya lagi-lagi sudah sering mungkin mendengar Isra Mi'raj. Dari mulai kita kecil sampai sekarang ini. Naam. Nah, kita balik lagi nih ke Rumah Kisah. Yang bikin spesial kisah Isra Mi'raj di Rumah Kisah ini apa itu Ustaz? Naam. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Isra Mi'raj. Mungkin baiknya kita awali dengan ayat pertama ya, surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surah Al-Isra ayat pertama. Isra Mi'raj. Ini adalah kisah yang penuh dengan misteri, fenomena luar biasa, peristiwa yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat. Gak bisa dibayangkan bagaimana dahsyat luar biasanya peristiwa ini. Perjalanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tempuh dalam satu malam dari Mekah ke Aqsa, lalu dari Aqsa menuju ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini walaupun ada beberapa versi, tapi kita lebih tegas mengatakan ruh wa jasad, ruh dan jasadnya Nabi SAW berangkat dengan bantuan Jibril alaihissalam. Nah, di ayat tadi yang kami baca, yang kita baca tadi itu Subhanalladzi asra bi abdihi. Sedikit saja, mungkin kalau sahabat kisah yang pengen tahu tafsir lebih jelasnya bisa ikuti kajian tafsir kita di Rumah Kisah, ada kajian tafsir. Nah, cuma di sini yang kita garis bawahi adalah Subhanalladzi asra, diawali dengan kalimat subhan, maha suci. Ini yang menarik, maha suci. Alladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan, kalimatnya memperjalankan, fi'il muta'addi kalau dalam bahasa dalam nahwu sarf ya. Artinya apa? Allah di situ punya peran besar di situ. Alladzi asra, yang memperjalankan hambanya. Artinya bukan Nabi yang jalan, tapi diperjalankan dengan bantuan Jibril, Buraq dan lain sebagainya. Nah, sehingga inilah yang membuat peristiwa ini luar biasa, yaitu jarak tempuh yang begitu jauh hanya diselesaikan dalam satu malam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj mungkin kita kupas sedikit di podcast kali ini ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai penghibur sebenarnya, Bib. Penghibur atas kegalauan, kesedihan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan pada tahun itu disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun berduka. Beliau ditinggal meninggal oleh Abu Talib, pamannya yang selalu mendukung dakwahnya. Ditinggal wafat oleh Bunda Khadijah yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah sebagai dakwah. Kemudian beliau ditolak di daerah Taif, diusir, bahkan beliau dilempari batu. Belum lagi perlawanan dari orang kafir Quraisy, gak henti-hentinya itu ujian. Sampai-sampai datanglah Jibril alaihissalam membawa undangan, berita gembira kepada Nabi kita untuk diajak melakukan perjalanan maha besar yang bernama Isra dan Mi'raj. Bayangkan ketika Nabi SAW saat itu dalam beberapa riwayat Muslim dan Bukhari diceritakan, beliau sedang tertidur. Tertidur lantas datanglah Jibril alaihissalam. Kemudian diberitakan bahwa ada Allah menyampaikan salam dan akan membawa Nabi kita SAW untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum beliau berangkat, ada yang menarik di situ. Nabi kita SAW disucikan sekali lagi, Bib. Disucikan apa? Dibelah dadanya untuk yang kedua kali. Nah, kalau sahabat kisah yang tahu, yang ngikutin Rumah Kisah di aplikasi, pasti tahu sejarahnya. Nabi pernah dibedah saat kecil. Dibedah dada, dikeluarkan hatinya, itu saat di perkampungan Bani Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah. Nah, yang kedua kali saat beliau akan berangkat Isra Mi'raj. Nah, hikmahnya apa? Untuk sebagai persiapan bertemu dengan Allah Ta'ala.
Jadi dibuka dadanya, dikeluarkan hatinya, itu disucikan dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa minum air Zam-Zam. Amin ya Rabb. Nah, baru setelah beliau bersih, udah disucikan, beliau kemudian naik ke buruknya, lalu berangkat ke Masjid Aqsa. Di sana Nabi kita udah ditunggu oleh ribuan, bahkan ratusan para nabi di dalamnya, di Masjid Aqsa. Nah, ketika Nabi sampai di Aqsa, beliau ikat buruknya, kemudian beliau masuk ke masjid. Nah, dari haram atau haram Mekah ya, masjid haram Mekah sampai ke Aqsa itu dinamakan Isra. Mi'raj itu dari Aqsa ke langit. Nah, ibaratnya titik transitnya itu di Aqsa. Ini apa hikmahnya? Karena di situ adalah kota para nabi. Jadi banyak nabi-nabi terdahulu semua ada di Masjid Aqsa. Nah, ketika di Aqsa itu Nabi berapa lama Ustaz? Dan apa peristiwa yang terjadi? Tentu ini kita hanya selewatnya ya, kita tidak bedah semua. Kenapa? Karena cukup panjang kisah ini. Bahkan di aplikasi Rumah Kisah itu ada 2 episode, Beb. Dan ada panjang. Sampai 2 episode? Iya, 2 episode ini. Tapi dikupas tuntas semua di situ? Dikupas tuntas semuanya di situ. Nah, makanya bagi sahabat kisah yang ingin mendengarkan dengan jelas, detail itu apa Isra Mi'raj, ya kembali ke aplikasi Rumah Kisah. Okay. Baik, berarti sedikit aja Ustadz lah. Iya. Nah. Selama Nabi di Aqsa, apa peristiwa yang terjadi? Dan apa yang dilakukan Nabi Ustadz di Aqsa? Nah, jadi ketika Nabi SAW sampai di Aqsa tadi, beliau kan ikat buruknya, kemudian masuk dan disambut oleh para Nabi. Jumlahnya banyak, Bib, Masya Allah. Kan di riwayat disebutkan, ala riwayah ya, disebutkan bahwa Nabi itu jumlahnya 124.000. Bayangkan ketika Nabi masuk, semua menyambut sosok mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bil imam, ahlan wa sahlan bil imam. Selamat datang imam kami, selamat datang imam kami. Kemudian Nabi pun melangkah maju menjadi imam salat untuk seluruh para nabi-nabi. Nah, setelah beliau selesai salat, Jibril kemudian datang membawa 2 wadah tertutup. 2 wadah tertutup. Satu isinya susu, satu isinya khamar. Nah, ketika beliau disodorkan, nggak kelihatan. Beliau memilih dan meminumnya. Ternyata, apa kata Jibril? Wahai Muhammad, engkau telah memilih kesucian. Yang dipilih adalah susu di situ. Kenapa? Karena tabiat. Manusia itu tabiatnya nggak suka khamar, Beb. Makanya aneh kalau ada orang suka khamar, aneh. Aneh kalau orang suka mabuk. Padahal itu ummul khaba'ith. Apa itu? Ummul khaba'ith artinya pintu segala kerusakan. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kita nih kepada umat manusia semuanya bahwa fitrah manusia, kesucian manusia, naluri manusia itu gak akan mungkin memilih khamar. Betul. Dan itu udah standarnya SOP manusia ketika diciptakan. Nah, ketika Nabi selesai meminum dari susu tadi, beliau pun diajak oleh Jibril langsung berangkat menuju ke langit yang disebut dengan Mi'raj. Nah, kira-kira begitu, Beb. Jadi ketika Nabi selesai dari minum dari wadah itu, memilih kesucian, nah itulah disebut dengan Isra. Gitu, Beb. Nah, sedikit lagi aja nih Ustadz ya. Kisah Mi'rajnya seperti apa nih Ustadz? Baik. Kalau Mi'rajnya ketika Nabi selesai tadi dari Aqsa, Jibril mengatakan, ya Muhammad, tiba waktunya kita berangkat Mi'raj ke langit. Begitu Jibril sampai di depan pintu langit pertama, kemudian malaikat bertanya, penjaga langit ya, bertanya, wahai Jibril, siapa bersamamu? Dan Jibril mengatakan, Muhammad bersamaku. Apakah ada undangan untuknya? Kata Jibril, betul, Allah mengundangnya. Kalau begitu, ahlan wa sahlan, marhaban bin Nabi. Kalau begitu, selamat datang wahai Nabi yang paling mulia. Semoga kebaikan selalu menyertai Anda. Nabi masuk langit pertama. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini ada yang menarik. Ketika bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi kita SAW melihat Nabi Adam, kalau ngelihat ke kanan beliau tersenyum, kalau ngelihat ke kiri Nabi Adam menangis. Kemudian ketika berhadap-hadapan, Nabi kita bertanya kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, kenapa engkau menangis kalau melihat ke kanan? Dan engkau kemudian Nabi kita bertanya kepada Adam, wahai Adam, kenapa ketika engkau melihat ke kanan engkau tersenyum? Kalau ke kiri engkau menangis. Kemudian Nabi Adam mengatakan, wahai anakku, Nabi yang paling mulia, aku menangis kalau melihat ke kiri itu karena ngelihat keturunanku banyak yang masuk neraka. Tapi aku juga tersenyum kalau melihat ke kanan, ternyata banyak juga keturunanku yang masuk surga. Nah, setelah itu Jibril pun meminta Nabi untuk lanjutin perjalanan lagi. Masuk lagi ke langit kedua, ditanya oleh malaikat. Semua SOP-nya sama.
tanya dulu siapa bersamamu dan lain-lain. Langit kedua bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, naik lagi ke langit keempat, naik lagi ke langit kelima, keenam dan ketujuh dan seterusnya. Dan itu rata-rata ada nabi yang menyambutnya. Nabi langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat Nabi Idris alaihissalam, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua ada kisahnya nih per langit ini. Semua ada dialognya, lengkap sekali. Itu semua ada di aplikasi Rumah Kisah. Ketika nanti di langit ketujuh beliau melihat ada bangunan mirip dengan Ka'bah. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tempat apa ini? Kemudian Jibril mengatakan, itulah Sidratul Muntaha, yang posisinya sekarang, Masya Allah, itu lurus, tegak langsung ke arah Ka'bah sekarang. Jadi kalau kita Ka'bah ini lurusin, semuanya itu lurus, itu dengan tempat ibadah 7 lapis langit, termasuk Sidratul Muntaha, lurus. Jadi kalau jatuh nih, Sidratul Muntaha jatuh ke bumi, itu jatuhnya persis di atas Ka'bah. Nah, di situ Nabi kita SAW melihat seorang laki-laki yang sedang bersandar di Sidratul Muntaha itu. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdialoglah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu naik lagi ke atas dan sampai kepada puncaknya yang bernama Sidratul Muntaha. Disinilah batas Jibril, nggak sanggup lagi, Bib. Nggak sanggup lagi Jibril mendampingi Nabi. Kemudian Nabi pun melangkah lagi sendirian dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Nabi kita SAW setelah dari Baitul Ma'mur tadi diajak sama Jibril naik ke tempat yang paling puncaknya, yaitu Sidratul Muntaha. Di situ ada tempat yang paling agung, paling mulia, lantainya terbuat dari emas dengan dedaunannya, dengan buah-buahannya. Itu nggak bisa dibayangkan bagaimana tempat itu, Bib. Luar biasa. Dan ternyata itu adalah batasnya Jibril alaihissalatu wassalam. Itu batas Jibril. Jibril nggak bisa lagi melangkah selanjutnya. Bahkan kata Jibril, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau aku melangkah lagi maka aku akan terbakar. Hanya engkau yang bisa melangkah. Dan disinilah terbukti bagaimana keagungan Nabi kita SAW. Bagaimana hanya beliau inilah, sosok manusia mulia inilah yang berhasil bertemu dengan Allah tatap muka. Bagaimana caranya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Bagaimana kita nggak bisa gambarkan, hanya kita sampaikan di beberapa hadis. Nah, sahabat kisah yang ingin tahu bagaimana lebih detailnya peristiwa pertemuan dengan Allah Ta'ala dan bagaimana respon nanti kelak ketika Nabi kembali ke Masjidil Haram, kembali ke orang-orang Quraisy, apakah beliau ditolak, diterima, itu semua bisa didengarkan langsung di aplikasi Rumah Kisah. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Sahabat kisah, langsung penasaran kan? Dengerin langsung di aplikasi Rumah Kisah. Kisah Isra Mi'raj yang luar biasa. Nah, sebelumnya jangan lupa yang belum download, buruan download. Sebelumnya jangan lupa kita tebar kebaikan, like, subscribe, and share channel yang dahsyat ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'assalamah.